Hai there, mahasiswa UT yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Krisna Buana. Kali ini kita akan membahas tentang identifikasi kata, frasa, klausa, dan kalimat. Slide ini saya buat untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang ada di modul 1 untuk mata kuliah analisis teks terjemahan BING 4320. Oke, mari kita mulai. Ya, teman-teman bisa lihat judulnya Identifying Words, Phrases, Clauses, and Sentences. Mengapa ini penting? Karena sebagai penerjemah kita akan we have to decide. Kita harus mengambil keputusan bagian mana dalam sebuah kalimat yang kita terjemahkan dengan menggunakan teknik atau strategi tertentu. Nah, yang kita tahu dalam sebuah kalimat ada komponen di dalamnya. Kalau kita lihat komponen ini memiliki tingkatan atau rank. Mari kita lihat. Paling bawah kalau kita bicarakan satuan unit makna yang terkecil itu ya morfem. Ya, teman-teman masih ingat ya, ada free morfem, morfem bebas, ada bound morfem, morfem terikat. Nah, morfem bebas itu yang bisa kita angkat menjadi sebuah kata karena dia bisa berdiri bebas dan memiliki makna. Bisa juga sebuah kata itu berisikan kombinasi antara free morfem dan bound morfem. Oke, nah kita mulai dari kata. Nah, kalau kita gabungkan, kita kombinasikan sebuah kata dengan kata lain, boleh tidak? Boleh. Dia akan menjadi bermakna kalau salah satu kata tersebut menjadi induk atau head. Nah, inilah kalau kita bicarakan frase. Frase itu adalah gabungan kata yang memiliki head atau kepala dan dijelaskan dengan beberapa modifier. Nah, sebagai contoh, noun phrase, ya kepalanya noun. Modifiernya bisa determiner. Determiner itu bisa juga sebuah artikel, an, the, penanda jumlah, many, some, several, adjective, big, small, right? Mereka semua modifier untuk sebuah noun. Kita kombinasikan menjadi noun phrase. Bisa juga verb phrase. Dari judulnya sudah terlihat head-nya, kepala atau induknya, pastilah verb. Adverbial phrase. Head-nya tentu saja adverb. Adjective phrase. Tentu saja head-nya adjective. Nah, terakhir ada prepositional phrase. Mana yang jadi kepala? Untuk noun phrase, verb phrase, adverbial phrase, adjective phrase, biasanya kepalanya itu di paling akhir ya, di bagian akhir atau kata paling akhir. Sedangkan untuk prepositional phrase agak beda. Kepalanya justru di depan, karena prepositionnya ada di depan. Tiap preposisi pasti prepositional phrase pasti strukturnya adalah preposisi plus ditambah noun phrase. Gitu ya. Jadi lihat kepalanya dulu untuk preposition phrase. Nah, jadi kita punya kata kita gabungkan dengan struktur yang pas, ada kepalanya, ada modifiernya, menjadi frase. Nah, kalau frase itu kita juga kombinasikan dengan struktur kebahasaan yang pas, tentu melihat subjeknya mana, predikatnya mana, kita akan membuat sebuah klausa. Teman-teman ingat, ada klausa yang bisa berdiri sendiri, independent clause, ada klausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau dependent clause. Sering juga disebut subordinate clause. Nah, paling kalau kita bicara unit paling besar
di secara traditional grammar, kita bicara sentence. Karena satu kalimat mungkin memiliki lebih dari satu klausa. Ya, khususnya untuk kalimat kompleks atau kalimat majemuk, gitu ya. Nah inilah yang kita sebut dengan rank. Jadi kalau kita bicara dalam kalimat tuh apa saja komponennya? Ya ada kata, frasa, klausa. Nah untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris banyak kemiripan. Kalau kita bicara hierarki atau rank ini. Nah ini memudahkan para penerjemah. Semisal mau menerjemahkan teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, kita dimudahkan karena ada kemiripan ini. Oke, nah mari kita lanjut. Kalau kita membicarakan struktur gramatikal, kita bicara tata bahasa. Apa yang kita kaji? Nah, salah satunya adalah bagaimana kata-kata yang paling kecil tadi ya, kita kombinasikan menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk yang lebih besar ini bisa frasa, ya, klausa, dan kalimat tentunya. Bagaimana dengan morfem? Morfem ini dia tidak dibahas kalau kita bicara satuan tata bahasa ya. Kita bicara word. Tapi kita tahu sebagai mahasiswa jurusan bahasa kita tahu bahwa kata itu dibentuk dari morfem. Jadi jangan lupakan juga ya. Oke, mari kita lanjut. Jadi di sini ada aturan bagaimana kata itu dibentuk menjadi frase, bagaimana frase itu dibentuk, digabungkan, dikombinasikan menjadi klausa, atau bagaimana klausa itu ya kita kombinasikan menjadi kalimat. Jadi Anda dalam belajar tata bahasa, belajar sintaksis, Anda belajar bagaimana komponen-komponen berupa kata, frase, klausa, atau kalimat ini ya menjadi sebuah struktur dari yang paling kecil hingga yang paling besar, dan di situ ada ordering, ada urutannya, mana yang lebih dahulu dimunculkan. Kalau kita bicara subjek, predikat, objek, ya subjeknya dahulu. Untuk bahasa Inggris dan mungkin bahasa Indonesia ada kemiripan juga. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berarti tugas kalau kita bicarakan tugas Anda sebagai pelaku, ya Anda mau menulis atau mengungkapkan sesuatu secara lisan, Anda harus menentukan komponen mana yang Anda akan gunakan. Nah, ini kita bicara vocabulary, ini leksikon, perbendaharaan kata. Ya. Nah, Anda harus mengetahui bentuk-bentuk kata, bentuk-bentuk frase, ya, kemudian fungsi di sini berarti maknanya, ya, untuk menggunakannya dengan benar. Nah, kemudian tugas berikutnya, ya, Anda memasukkan komponen-komponen ini ke dalam slot yang benar. Slot ini berarti posisi dalam kalimatnya itu sudah ditentukan ya, ada beberapa slot. Jadi slot untuk subjek itu selalu noun phrase. Slot untuk predikat itu biasanya diawali oleh verb. Gitu ya. Jadi slotnya sudah tertentu. Jadi kita harus cek bentuk dan juga makna atau fungsinya dalam hal ini. Nah, saya selalu mengibaratkan bikin kalimat yang benar, gitu ya. Itu ibarat membangun rumah. Kenapa? Ya kalau kita lihat ya, kalau membangun rumah itu perlu plan, rencana, perlu dana tentunya untuk biaya. Perlu sebidang tanah tentu, ya, kayak untuk mendirikan bangunannya, dan juga material bahan bangunan yang akan digunakan. Ya, kita bicara kayu. Sekarang mungkin kayu susah ya, kalau untuk atap biasa pakai baja ringan, pasir, semen, ya, bricks, bata, batako. Zaman sekarang mungkin ada juga bata ringan. Ya. Nah, selain keempat ini, tentunya Anda membutuhkan pekerja bangunan yang handal, yang terampil, punya keahlian. Mereka yang terampil itu pasti
sudah tahu teori, sudah tahu formulanya, formula bagaimana misalkan Anda mau membuat campuran beton, ya, rasionya apa saja, apa yang dibutuhkan, itu ada formulanya. Ya. Pekerja yang terampil, yang skill, yang handal, mereka tahu itu, dan mereka tentu punya teknik-teknik tertentu juga nih. Ya. Misalkan untuk taruhlah mereka mau membuat atap, ya bagaimana merangkai baja ringan tadi ya, pengganti kayu tadi, ya susunannya bagaimana, cara ngebornya gitu ya, karena mereka pakai bor, ada teknik tertentu dan mereka disiplin. Karena mereka tahu formula, ya mereka harus disiplin. Kalau tidak disiplin bagaimana? Ada konsekuensinya. Ada kemungkinan campurannya tidak benar sehingga betonnya tidak kuat atau atapnya tidak kuat nanti. Jadi harus berdisiplin. Nah, ini mirip dengan kalau kita ingin membuat kalimat. Coba ya, kalau kita ingin membuat kalimat ya, apa yang kita perlukan? Ya, tentu kalau kita mau mengujarkan sesuatu atau menuliskan sesuatu dimulai dengan ide. Ide ini bisa berupa konsep atau intention. Tujuan kita untuk berbicara atau menulis kan, ya. Nah, kalau bicara ide, kita harus tuangkan, kita membutuhkan juga vocabulary, kata-kata yang harus digunakan. Ya, ini kita bicara leksikon, perbendaharaan kata. Kemudian ada kaidah-kaidah tata bahasa. Nah, kalau kita bicara tadi formula ya, kalau untuk pembangunan rumah, ini kita juga punya grammar rules. Dan kita yang membuat kalimat harus disiplin. Ya, sudah ada grammar rules, kita harus disiplin menggunakannya agar kalimat yang kita buat itu benar. Nah, ada tambahan di sini kalau kita bicara resourceful itu artinya begini, setiap kali kita membuat kalimat ya, ada beberapa kalimat yang mungkin kita sudah yakin betul benar, kita tidak perlu cek, tapi ada juga yang harus kita cek, kita harus resourceful-nya dalam artian ceklah dengan buku tata bahasa yang benar. Atau sekarang sudah ada internet, googling, kita cek di website-website tentang tata bahasa, ini kalimat yang saya buat sudah benar belum ya? Nah, itu resourceful. Dan tentunya practice makes perfect. Ya. Orang yang sering membuat kalimat, menggunakan kalimat, biasanya akan lebih piawai. Dan dia sudah bisa dipastikan akan disiplin juga ya. Karena dia tahu kalau dia salah, nah, konsekuensinya. Ya. Kalau dalam ujian salah ya nilainya kurang. Gitu ya. Nah, yang berikutnya yang diperlukan dalam membuat kalimat tentunya seperti bahan bangunan tadi ya, ada material di dalamnya. Wow. Kalau membuat kalimat, apa material di dalamnya? Ini kaitannya dengan vocabulary. Kita bicara speech, kelas kata di situ, penggolongan kata. Ya. Kita ada 9 sebenarnya. Yang pertama itu nouns, saya gunakan bahasa Inggris ya. Ada nouns, ada verbs, adjectives, adverbs, pronouns, prepositions, determiners, conjunctions, and interjections. Nah, nanti kita cek satu-satu ya secara singkat. Tapi Anda sudah paham sekarang ya. Yang pasti kita tahu grammar rules, kita tahu vocabulary dan disiplin. Gitu ya. Kalau kita disiplin, pada saat kita menentukan komponen, ya, lalu memasukkannya ke dalam slot tertentu untuk membuat kalimat yang benar, ya. Kalau sudah terbiasa kan enak, bisa lebih cepat, gitu ya, karena yakin benar. Nah, dalam pembuatan kalimat kita juga akan melihat, saya membuat satu pengandaian ya. Semisal di kepala kita ini ada mental lexicon yang sudah Anda miliki. Nah, kalau ada kelompok mental lexicon semisal ada car, drive, fast, jack. Ya kan? Nah, kita mau membuat kalimat dengan mental lexicon yang ada, ya, kita harus melihat rules-nya. Kaidahnya apa ya?
Untuk kalimat, kaidahnya biasanya a sentence consists of a subject and predicate. Tiap kalimat ada subjek, ada predikat. Subjek itu biasanya ya benda, noun phrase, atau pronoun. Predikat biasanya diawali oleh verb, ya ada pelengkapnya, salah satu pelengkapnya mungkin noun atau pronoun. Sekarang kita masukkan ya, yang dalam mental lexicon ini ke slotnya. Semisal, car, drive, jack. Boleh. Ada yang salah. Mungkin urutannya ini membuat car, drive, jack ini jadi illogical. It doesn't make sense. Kita atur lagi ya, kita ya. Kemungkinan Jack drive car. Dari segi makna, semantically, logical, tapi dari sisi kaidah grammar bahasa Inggris, kayaknya ada yang kurang ya. Apa ya? Nah, kalau kita lihat noun, benda, car, ada aturan dalam noun phrase ya. Biasanya noun itu bisa diikuti oleh determiner. Determiner ini bisa artikel, ada an, atau the, possessive adjective, my. Jadi kalau mobil saya ya my car, your car, gitu ya. Numbers, satu ya one car, three cars, gitu ya. Atau indefinite numbers, several cars, gitu ya. Nah, kalau memang mobilnya itu hanya satu ya kita harus menggunakan a atau an. Nah, jadi harus ada penyesuaian nih. Jack drive car, kita tambahkan a. Jack drive a car. Bagaimana? Sudah benar? Hmm, kemungkinan ya, tapi ada yang mengganjal. Coba kita lihat kata kerjanya. Tadi kita sampai Jack drive a car. Kata kerja drive. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ada verb agreement. Lengkapnya sih subject and verb agreement. Karena subjek harus ada kesesuaian dengan verb. Singular subject needs singular verb. Nah, gitu ya. Jadi kalau subjeknya atau noun di awal kalimat itu singular, ya harus menggunakan singular verb. Pluralnya, kalau subjeknya plural, ya verbnya ikut plural. Nah, untuk dalam bahasa Inggris juga ya, untuk third person singular, ya orang ini nanda orang ketiga yang tunggal, Jack ini orang ketiga tunggal nih karena bisa diganti dengan pronoun he, cewek, she, atau it. Kan? Nah, untuk third person singular present, biasanya kata kerjanya mendapat akhiran suffix s. Tulis ya. Ejaannya bisa s, is, or ies. Oh, berarti drive ini harus kita adjust, kita sesuaikan. Kita cek, drives, akar. Nah, berarti kalimatnya sudah benar. Mental lexicon, ada kaidah grammar, kaidah bahasaan, kita tinggal masukkan ke dalam slot sesuai dengan kaidah grammar tadi, kata bahasa, dan ingat harus disiplin. Oke. Semisal ya, dengan mental lexicon yang mirip, tapi saya tambahkan as. Slotnya hampir sama. Ya, tadi kita bicarakan Jack drives a car, right? Nah, kalau kita tambahkan fast, misal di dalam
frase a car. Boleh nggak ya? Boleh juga ya, karena dalam frase benda, nomina, ya, noun phrase, kita tahu noun itu menjadi head-nya kan, kepalanya. Lalu bisa di awal di sebelumnya kita bisa lengkapi dengan beberapa modifier. Modifiernya boleh determiner seperti berarti ada a job, boleh ya. Atau kita tambahkan adjective, semisal good, a good job. Ya, adjective modifies noun. Jadi bolehkah kita masukkan fast? Kita sisipkan di sini a fast car, boleh. Nah, ini kalimatnya benar. Jack drives a fast car. Mobil yang kencang. Boleh ya? Oke. Nah, ada satu alternatif lagi. Kalau kita bicarakan fast juga, tetapi fast-nya bukan adjective, tapi adverb. Hmm. Nah, adverb ini modifier ya untuk kata kerja, verb. Hmm. Kalau tadi adjective modifier untuk noun, benda, adverb explain verbs. Nah, jadi dalam Jack drives a car, kita bisa memodify drives. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu ya. Dalam sebuah kalimat, misalkan ada subject, noun, verb, kemudian adverb. Nounnya ini, subjeknya ini Jill, verbnya sings. Kalau kita mau tambahkan the way Jill sings, boleh nggak ya? Mannernya, caranya, atau the way. Boleh. Kita tambahkan adverb. Semisal beautifully. She sings beautifully. Boleh ya? The adverb explain the way she sings beautifully. Right. Nah, dengan slot yang sama, jadi adverb ini kita taruh semisal di akhir, gitu ya. Kita taruh fast di akhir sini, boleh. Jack drives a car fast. Fast, adverb. Mengatakan the way Jack drives fast. Jadi kalimatnya benar. Jack mengemudikan mobilnya dengan cepat. Jack drives a car fast. Nah, jadi dengan mental lexicon tadi yang mirip-mirip ya, hanya ditambahkan fast adjective, lalu ada fast juga yang adverb. Jadi fast ini ada bentuknya mirip, tapi fungsinya beda ya. Yang tadi satu untuk adjektif, yang ini untuk adverb. Ya. Nah, kalau kita lihat berarti ada 3 pola tadi ya. Yang pertama tadi Jack drives a fast car. Lalu Jack drives a car fast. Atau hanya sekedar Jack drives fast. Nah, dari 3 pola ini, berapa banyak kalimat yang bisa dihasilkan ya kalau kita tinggal ganti saja Jack, kita ganti dengan taruhlah Jack and I. Drive-nya kita ganti dengan kata kerja yang lain, ya, pronoun, adverb, ya, atau adjektifnya kita ganti, boleh. Hasilnya mungkin kalimat yang tak terhingga jumlahnya. Asal make sense, logical. Kita sering sebut coherent, that makes sense. Gitu ya. Nah, ini kita bicara tata bahasa sedikit campur dengan sintaksis. Oke. Nah, berikutnya kita mau membicarakan leksikon lain. Semisal smart is very boy the. Kalau kita lihat ini mental slots untuk kita jadikan sentence ya. Jadi kita sudah bicara
apa yang ada di dalam noun phrase, ya. Harus ada determiner, determiner isinya apa saja, tadi sudah. Tinggal kita masukkan nih ya. Tadi subjek itu selalu noun phrase. Apa yang cocok ya noun phrase? Boleh nggak kita masukkan boy is smart? Hmm, secara semantik sih saya menangkap maknanya ya. Dan itu pintar gitu ya. Boy is smart. Tapi secara kaidah kebahasaan, ingat kita harus disiplin, ada sesuatu yang kurang. Yang kurang itu apa? Ya ini tadi, determinernya kurang nih. Karena boy-nya kan singular. Kita harus memerlukan singular. Boleh menggunakan yang indefinite seperti atau di sini lebih cocoknya mungkin yang definite, the. Jadi kita tambahkan the boy, the boy. Noun phrase, the boy is smart. Anak itu pandai. Kalimatnya menjadi grammatical, menjadi benar. Nah, jadi memang is, mr, ini bentuk be ya, bisa kita gunakan sebagai verb, kata kerja penuh. Asalkan setelah kata kerja be ada adjektif, noun, atau adverb. Jadi di lain kalimat, be, is, mr, was, were, been ini hanya berfungsi sebagai auxiliary, kata kerja bantu. Mungkin setelah be, kata kerja lain. Semisal read. Kalau kalimatnya I'm reading a book, I'm reading, setelah be, kata kerja reading. Be di situ berfungsi sebagai auxiliary. Nah, dalam contoh ini, karena setelah is ada adjektif smart, ya, tapi is-nya ini sebagai kata kerja penuh. Nah, slot ini, the boy is smart, bisa kita gonta-ganti ya. The boy kita ganti dengan the girl, atau kita ganti nama, bisa perempuan, misalkan Susan, boleh juga. Ya. Adjektif ini macam-macam ya. Smart, diligent, ya, big, tall, banyak sekali. Nah, sekarang kalau kita sedikit modifikasi slotnya, ya. Tadi kita udah bicara adjektif, smart. Nah, kalau frase adjektiva, nah ini setiap adjektif bisa dijelaskan dengan adverb ternyata. Jadi misalkan adjektif smart, diligent, pretty, humorous, ya, kita bisa jelaskan ya lebih lanjut dengan sebuah adverb sebagai modifiernya. Contohnya very, very smart, rather, rather diligent, quite, misalkan ada quite pretty, boleh juga ya. Jadi adverb modifies atau menjelaskan adjektif. Jadi boleh dong kita tambahkan dalam kalimat tadi the boy is smart. Semisal kita kasih very, boy is very smart. Atau mungkin tidak terlalu ya, boleh kita pakai rather smart or quite smart, boleh juga ya. Nah, jadi tambah lagi nih rules kebahasaannya, adverb explain adjective. Gitu ya. Ya, ini contoh bagaimana kita harus disiplin. Kita sudah tahu mental leksikon, kita sudah tahu kaidah kebahasaannya, ya. Tinggal kita letakkan dalam slot yang pas dan juga disiplin. Kalau ada something wrong gitu, kayaknya ada yang kurang, kita harus cari kaidah kebahasaan apa yang kurang. Oke, right. Mari kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa catat, ya. Nanti bisa ditanyakan dalam forum diskusi di dalam Moodle e-learningnya Universitas Terbuka. Oke. Nah, oke, kita mulai lanjut dengan part of speech, kelas kata. Kita sudah singgung, di kepala kita ini penuh dengan leksikon, penuh dengan perbendaharaan kata. Dan tiap-tiap kata ini memiliki kelas kata. Yang pertama ya noun.
ya, bisa berbentuk noun atau proper noun. Kita sering sebut proper names kalau nama orang, nama tempat, nama daerah itu kita sebut proper names. Dan benda ini juga kalau singular dalam bahasa Inggris harus menggunakan artikel an, ya, terutama yang uncountable juga menjadi singular kan, jadi harus diperhatikan. Kemudian bisa kalau dia plural, jamak, harus mendapat akhiran plural, biasanya s, ya, suffix s, atau perubahan huruf vokalnya, ya, bunyi vokalnya kan ada sedikit perubahan seperti one mouse, kalau ada two jadi mice. Perubahan ini ya menjadi penanda plural, penanda benda jamak. Nah, untuk posesif juga ada di situ, ya. Jadi benda bisa ditambahkan posesif, penanda posesif markers, ya. Apostrophe with s. Nah, bisa ada tadi seperti contoh kita tadi bisa dimodified dengan adjektif, bisa dijelaskan dengan adjektif. Dan fungsinya kalau benda itu ya sebagai subjek dalam kalimat atau objek dari sebuah kata kerja dalam kalimat. Nah, berikutnya determiners apa saja? Teman-teman bisa lihat di sini contoh-contohnya ada article, possessive, adjective, ada numbers, ada indefinite determiner, ya penanda jumlah, ada sequence. Jadi contohnya misalkan bendanya books, ya kita tinggal tambahkan book. Kalau bukunya jamak ya my books, tambahkan s. Kalau jumlahnya sudah jamak two, ya harus menggunakan books, two books, or some books. Okay. Nah, boleh lebih dari satu determiner? Oh, boleh. Cars, misalkan the first car, my last car, atau kalau jamak plural ya five of our cars, some of her cars, itulah determiners. Kemudian kalau kata ganti penanda ya pronounnya ini banyak ya, ada personal pronoun I, you, we, they, he, she, it, ya. Ada reflexive himself, herself, myself, themselves. Ada juga relative pronoun. Biasanya kalau teman-teman membuat kalimat adjektif dengan adjective clause adjektiva ya menggunakan who, whose, which. Ini biasanya diterjemahkan menjadi yang ya dalam bahasa Indonesia. The man whom I met yesterday was my headmaster. Orang yang saya temui, the man whom I met. Demonstrative pronoun, we have this. Jadi kalau this book, that book, ya, itu juga demonstrative pronoun. Kemudian adjective, tadi kita sudah singgung sedikit, adjective modifies noun. Kemudian ada komparatif juga di situ. Jadi adjektif bisa ditambahkan bigger, ya, smarter atau menggunakan more expensive, more diligent. Kemudian tadi adjektif bisa dimodified oleh adverb. Ada very big, misalkan quite smart, rather fast. Okay. Dan memang adjektif ini harus menjelaskan benda. Jadi very big man or quite smart girl. Oke, kemudian adverb. Kita sudah ambil contoh tadi. Adverb modifies verb. Bentuknya bisa sebagian besar hanya menambahkan adjektif, menambahkan li pada adjektif ya. Slow jadi slowly, ya. Careful, carefully. Selain itu ada soon, fast, atau very. Nah, contohnya he talk fast. Fast ini jangan ditambahkan li ya, tidak ada
fastly. Jadi adjektif dan adverbnya sama di bentuknya, fast. He talked fast. She sang well, dari good menjadi well. She sang well. They carefully studied the animals. Jadi nanti teman-teman bisa cek juga buku tata bahasa yang teman-teman punyai ya, fungsi dari adverb ini sendiri. Ya. Di sini secara cepat saja kita lihat contohnya. The car is very fast tadi, adjektif bisa dijelaskan oleh adverb seperti very. Ya. Atau he talk fast, fast itu adverb ya. Bisa juga kita tambahkan adverb di depannya, he talk very fast. Jadi adverb very menerangkan adverb fast. Nah, inilah adverb. Oke, berikutnya kita juga memiliki adverb yang ada di depan. Kita sering sebutnya luckily ini sebenarnya ejang ya, comment ejang, tapi termasuk adverb. Luckily no one got hurt. Luckily menjelaskan keseluruhan klausa sebenarnya. Ya, yang mirip-mirip ya fortunately, unfortunately, gitu ya. Luckily itu sama. Oke, that's adverb. Kita lanjut dengan verb. Ini penanda dalam predikat biasanya diawali oleh verb. It shows not only the action done by the subject actually, but also the state of the speaker. Keadaan juga boleh. Contohnya, nah di kata kerja yang memiliki perubahan kala tenses, nah kita sebut finite nanti, ya finite verbs. Kalau dalam kalimat aktif, Jack drives a car, kita menerjemahkannya biasanya menggunakan kalau dalam bahasa Indonesia ya, awalan me ya, mengendarai mobil atau memasak. Jane cooked the meal, itu aktif. Boleh juga dijadikan pasif. The car was driven by Jack. Di bahasa Indonesia menjadi dikemudikan, gitu ya. Nah ini drive, cook, kata kerja yang uh, mereka ini show the action. Nah, jadi ada tindakan yang disampaikan di situ. Nah sedangkan kalau contohnya Josh is happy, maka ada action. Tidak ada. Yang ada hanya keadaan, state of mind. Jadi kalau ditanya, apa yang terjadi dengan Josh? Dia sedang senang, happy. Siapa yang happy? Josh. Atau situasi, biasanya penanda tempat ya. Jill was in the yard. Where is Jill? She was in the yard. She was in the kitchen. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk situation. Biasanya menggunakan be. Ya. Oke, that is verb. Nah, kita lanjut bentuk berikutnya. Kelas kata berikutnya adalah preposition. Pasti teman-teman paham sekali. Biasanya ada di awal benda ya. Ada in, on, before, after. That's preposition. Kemudian ada juga conjunction. To connect or to join words, phrases, clauses, or sentences. Ini banyak sekali contohnya. Ada and, or, but, so, because, which, if, unless. Ya, masuk juga di situ ya. Conjunction. Nah, terakhir ada interjection. Nah, ini memang showing emotion ya. To express emotion. Nah, ini contoh-contohnya. Ada yang saya sensor. Oke. Tapi untuk analisis tata bahasa biasanya bentuk interjection seperti ini tidak dianalisis ya karena mereka dianggap minor sentence, kalimat tidak lengkap. Ya. Oke. Jadi itulah 9 kelas kata. Teman-teman harus pahami ini mengidentifikasi ini kelas katanya apa ya. Paling tidak ada noun, ada verb, adjective, adverb, ada preposition tadi, ada conjunction,
Oke. Nah, selain itu ada juga bentuk lain ya, selain yang 9 kelas kata ini, ada auxiliary, modal auxiliaries, can, could, will, must. Ada primary auxiliaries, bentuk-bentuk turunan dari have dan been. Ya. Ini auxiliary karena kemungkinan mereka akan mendapat tambahan kata kerja setelah have atau be. Yang mirip adalah peripheral auxiliaries do, yang hanya muncul dalam kalimat negasi dan interrogatif pertanyaan. Ya, bentuk turunannya ada do, does, did, or done. Inilah modal auxiliaries. Jadi di benak teman-teman sekalian sudah ada nih kita sebut mental lexicon ya. Apa saja yang termasuk noun, verb, P tadi apa ya? Preposition, adjective, determiners, pronoun, adverbs, C, conjunction. X tadi exclamation ya, eksklamatif. Ini pasti banyak sekali di kepala kita semua. Ya. Ada yang aktif kita gunakan, itu ya sering dipakai, ada juga yang jarang dipakai. Jadi kadang-kadang lupa harus ada triggernya dulu, baru ingat lagi. Gitu ya. Oke, jadi ini mental lexicon kita. Uh, teman-teman melihat di bahasan semantik, saya buka dulu semua. Noun, verb, adjective, adverb ini termasuk open class lexicon karena ada penambahan noun, penambahan verb, adjective, adverb. Tiap tahun mungkin ada yang baru, begitu ya. Sedangkan pronoun, determiners, ya termasuk article di dalamnya, preposition, kemudian conjunction ini closed class. Penambahannya malah tidak ada atau malah malah berkurang ya. Contoh yang berkurang ya pronoun. Pronoun itu eh, di Shakespearean English ya, Inggris zaman Shakespeare, ada kata thou, thee, thy. Ini sudah bersifat arkaik, obsolete, artinya sudah kuno, jarang dipakai untuk percakapan sehari-hari. Mungkin hanya untuk karya sastra, puisi, ya. Kita sering melihat ada thou, thee, atau thy, atau mungkin di wacana-wacana keagamaan, ya. Biasanya yang Kristiani, ada teks-teks tertentu yang menggunakan thou, masuk lagu. Nah, untuk yang open class tadi ya, kita sebut lexical words, sedangkan untuk yang closed class tadi kita sebut function words. Karena bukan maknanya itu tergantung fungsinya ya. Fungsi preposisi, conjunction, determiners, and pronoun. Nah, exclamation atau exclamatif itu di luar lexical words dan function words. Nah, jadi kalau kita rangkum ya, mulai dari bawah, nah ini form classes kita sebut kelas kata tadi ya, ada 9 ya. Nah, inilah yang kita anggap kelas kata dari sebuah bentuk. Nah, kalau kita kombinasikan kata ya, bisa menjadi frase. Nah, tadi ada noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, and prepositional phrase. Frase kita kombinasikan ya, tentu dengan melihat kaidah kebahasaan yang ada, harus disiplin. Ya, menjadi klausa nih kombinasinya nih ada noun clause ya. Oh, untuk subordinate clause-nya ada noun clause, adjective clause, dan adverb clause. Jadi ada main clause, ada sub clause. Sub clause-nya ini yang ketiga jenis kalau dalam bahasa Inggris. Nah, klausa kombinasinya bisa menjadi kalimat. Kalau uh, untuk uh, klausa yang bisa berdiri sendiri, ya independent clause, kita sering sebut simple sentence, kalimat sederhana. Tapi kalau klausa independent ini, main clause ini kita kombinasikan dengan subordinate clause, mungkin bisa jadi complex sentence, compound sentence, atau malah digabung jadi ada kompleks dan compound dalam sebuah kalimat. Ya, ada bahasan tentang mood di situ kalau kita bicara kalimat.
Ada kalimat deklaratif, pernyataan, imperatif, interrogative, ya, ini bisa yes or no question or WH question, informative question. Ada juga exclamatory. Oke, jadi ini rangkuman sementara ya, seperti ini. Nah, ini kan kita berangkat tadi dari rank ini tadi ya. Ada kata, frase, klausa, dan kalimat. Kita berangkat dari situ. Nah, mari kita lihat. Apa sih kata itu? Kalau kita lihat definisi kata sih, unit bahasa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Betul ya? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya kalau dalam bahasa Indonesia ada kucing, baca, dari, ke, satu, ini kata. Bahasa Inggris cat, read, from, to, ada atau en, mereka ini juga kata loh. Ya. Mereka punya makna, punya fungsi. Nah, ada kata yang terbentuk dari satu morfem tunggal, morfem bebas atau free morfem. Nah, contohnya kucing, baca, dari, ya, ke satu. Oh, ini free morfem semua nih ya, termasuk bahasa Inggrisnya nih. Cat, read, from, to, an. Ada juga kata yang isinya kombinasi morfem tunggal dan morfem terikat. Free morfem plus bound morfem. Ya. Bahasa Indonesianya ada baca dengan mem, awalan me, ya, jadi membaca atau dibaca, atau akhirannya en, bacaan, bersatu, satuan, kesatuan, itu kombinasi juga. Dalam bahasa Inggris bagaimana? Ada cats, jadi cat plus s, reads, reading, reader. Ada juga di awal ya, miss dengan read, jadi misread, readable, readability. Jadi Anda sebenarnya sudah menggunakan kata ya, jadi sudah tahu sebenarnya. Ya, oh kata itu apa sih? Nah ini tinggal kita kelompokkan kelas katanya nanti ya. Cat itu sudah pasti noun misalkan, read itu sudah pasti verb. Oke. Nah, kata itu sendiri kalau kita golongkan ya, secara sederhana saja ya, ada simple word, complex word, compound word tadi. Simple word kan tadi satu free morpheme, ya. Complex word ini kombinasi satu free morpheme plus satu bound morpheme or more. Atau mungkin bound plus bound morpheme. Contoh yang satu free morpheme tambah satu bound morpheme ya reader. Ya, bagian yang saya beri warna itu yang tambahannya ya. Read plus slow plus ly, ya, atau di awal un, ya itu merah dengan do, undo, darken, endanger, or create plus if, creative. Ya. Boleh juga satu free morpheme ditambah beberapa bound morpheme. Contohnya responsibility. Ini dari kata response ditambah able plus et. Jadi ada dua suffix di situ, dua bound morpheme. Atau bound plus bound, contohnya biology. Bio itu tidak bisa berdiri sendiri, bound morpheme. Logy juga tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kita kombinasikan, mereka jadi bisa berdiri sendiri. Biology. Ya, more biology, morphology. Ya, itu contoh complex word. Compound word. Free morpheme plus satu free morpheme lainnya atau lebih dari satu boleh. Misalkan kata apa ya? High school, real estate. Ini tulisannya ada yang dipisah, dikasih spasi, dipisahkan. Ada juga yang disambung. Classroom, bookstore, itu dari book plus store. Atau menggunakan dash. Jadi ada garis pendek, dash, mother-in-law. Jadi mother-in-law itu dianggapnya satu kata, bukan tiga kata. Long term, ya, ada dash, dianggap juga ini jadi satu kata. Biasanya compound words ini memiliki makna yang sedikit berbeda dari makna literalnya. Ada sedikit makna idiomatik, ya.
Nah, itulah types of word, jenis kata. Nah, bagaimana dengan frasa? Frasa ini ya gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya bukan predikatif, jadi non predikatif, bukan klausa ya. Dalam tiap frasa ada satu komponen yang berfungsi sebagai induk. Mari kita lihat kucing nakal. Kalau dalam bahasa Indonesia, kepalanya ada di depan kucingnya itu. Nakal itu adjektif. Ya. Kucing nakal. Nah, kenapa kucing jadi head-nya ya ini frasa nomina. Nah, tapi kalau kita lihat yang kuning yang di bawah, kucing itu nakal. Nah, ini bukan frase nih, ini sudah klausa. Karena di sini ada predikatif. Kucing itu nakal. Nah, jadi ini sebagai contoh juga kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja itu tidak wajib. Ya. Kucing itu noun phrase, nakal itu adjektif. Tidak ada kata kerjanya, tapi ini sudah klausa, sudah ya bisa dianggap sebagai simple sentence, kalimat sederhana tanpa ada kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat noun phrase-nya a naughty cat, head-nya di akhir frase menjadi head-nya nih, ya. A naughty cat, naughty adjektif, a minus. Keduanya menjelaskan cat. Nah, dalam klausa, kalau kita terjemahkan kucing itu nakal, salah satu alternatifnya the cat is naughty. Ada kata kerja is. Nah, ini pembedanya. Kalau dalam bahasa Inggris harus selalu ada kata kerja. Paling tidak kata kerja be ini. Ya. Is, am, are, was, were gitu ya. Nah, ini untuk menandakan perbedaan klausa dengan frase. Nah, contoh lain, sedang makan, makan jadi kepalanya, jadi frase verba. Sangat pandai, pandai itu jadi kepalanya, adjektiva. Atau di rumah, nah, di ini preposition, berarti ini frase preposisi. Nah, kalau lihat bahasa Inggrisnya, is eating very clever at home. Gitu ya. Nah, ini frase. Nah, saya akan mencoba lihat beberapa uh, contoh frase, mungkin yang troublesome saja ya, tidak terlalu lengkap. Contoh noun phrase, ini ada beberapa jenis benda kan, ada common noun ini yang bisa ditambahkan plural, kalau bentuk jamak s, tambahkan s jadi book, jadi tambah s books, table tambah s tables, house tambah is jadi houses, gitu ya. Ada juga proper noun, nah, tadi kita terus sudah singgung, nama orang, nama tempat, Jakarta, Jack Smith atau WHO, nah, itu termasuk dalam proper noun. Proper noun ini tidak bisa mendapat akhiran S ya untuk jamak. Ya, Jakarta nggak boleh dapat tambahan S, Jakartas gitu. Oke. Nah, kemudian kalau benda yang abstrak, ya, joy, fear, courage, ya, yang tidak bisa dilihat gitu ya, abstrak. Kemudian bentuk kolektif, grup, team, crowd, pack. Ya, sudah berarti mereka kalau kolektif sudah berarti mungkin lebih dari satu atau jamak. Ya. Nah, karakteristiknya kalau singular mereka mendapat artikel e atau en. Ya. Kalau untuk yang definite, singular atau plural, tinggal kita lihat countable atau uncountable. Di situ ada the, ya, ada some, many, atau ada kata yang tidak perlu menggunakan determiner, nama kota misalkan. Nah, untuk pluralnya, benda tinggal tambahkan s, ya. Lihat bentuknya, spellingnya, ejaannya ada s, is, or ies. Ada juga bentuk yang irregular, ya tadi mouse jadi mice, tooth jadi teeth, gitu ya. Jadi hati-hati juga nih. Ada juga bentuk yang bentuk singular dan pluralnya sama. Contohnya deer, rusa, one deer, two deer, atau fish, one fish, two fish. Tapi secara kontekstual kita tahu di situ ada penanda jamak, benda jamak. Oke.
Nah, fungsi dari benda itu sendiri, kalau di dalam kalimat ya subjek, Jill arrive, ini yang merah ini subjeknya kan, dia benda, Tom laugh, atau objek. Kita lihat yang merah nih ya, we saw Tom. Tom itu jadi objek dari atau pelengkap dari kata kerja saw. Kim wrote the letter. Ini juga the letter ini menjadi pelengkap dari kata kerja write atau wrote. Bisa juga dia pelengkap dari kata kerja be atau linking verb seperti become. Jadi they are students, setelah are, be, ada student, benda. She is a nurse penandanya atau diawali dengan complement, jadi complement dari the verb is. He became a pilot, became ini kan linking, mirip-mirip dengan bentuk be. Boleh setelah linking ada kata benda atau noun phrase. Noun juga bisa menjadi object of preposition. Contoh in the car, in itu preposition. Objeknya ya the car. On a plane, at home, under the sun, or above the ground. Nah, bisa juga benda menjadi atau mendapat penambahan possessive case. Kita lihat bagian yang merah, pet, itu boleh mendapat apostrophe plus s untuk menandakan kepunyaan milik possessive. Pet's book, the student's bag, ya, studentsnya sudah plural s. Jadi setelah apostrofi tidak perlu tambahan s lagi. Gitu ya. Nah ini fungsi dari benda. Nah jadi memang kalau kita perhatikan ya benda ini contohnya macam-macam ya. Kalau kita jadikan frase boleh nggak? Boleh. Kombinasinya apa saja? Nah, boleh determiner plus noun. Ya, contoh a tree itu satu frase. Yang merah ini jadi kepalanya nih, tree ini jadi kepalanya, headnya. A menjadi modifier. An office, headnya office, modifiernya an. Atau kalau kita lihat the first car, tadi determinernya ada dua nih ya, ada the, kemudian first. My second daughter, ada my, ada second. Boleh juga. Penanda jumlah, a lot of sugar. A lot of ini dianggap satu ya. Bukan tiga, ini a lot of ini dianggap satu kata ini. Ya. Indefinite number. Gitu ya. Nah, boleh juga menggunakan adjektif. Jadi determiner, kemudian tambahkan adjektif dulu. Baru bendanya. Boleh. A tree tadi tambahkan small, jadi a small tree. Or a very nice office. Ya. Jack's old BMW car. Boleh juga. Ya. Jadi noun phrase itu punya formula juga ya. Kan tidak ada determiner plus noun atau determiner adjective plus noun. Yang lainnya kalau kita lihat ada noun phrase plus prepositional phrase. Apa contohnya? The cover of the book. Yang merah ini yang jadi kepalanya ya, the cover-nya. Jadi kalau bentuk pluralnya harus disematkan ya ke the cover. Gitu ya. Bukan ke meetingnya. Oh, sorry, the book-nya. Sorry. The end of the meeting, yes. Yang merah the end-nya ini yang menjadi kepalanya. Kemudian, wah, ada juga bentuk adjective file, ya, modifier dari benda yang bukan berasal dari adjektif tapi kata benda. Jadi contoh a bookstore. Kepalanya kita tahu store. Ya. A store. Store yang mana? Yang jualan buku. Bookstore. Nah, book ini bukan adjektif ya, tapi dia benda. Boleh dijadikan modifier? Boleh. A bookstore. Nanti kalau bentuk jamaknya dari toko buku ya mana yang dapat akhiran S? Stores. Bukan book. Two bookstores. Misalkan. Oh, classroom. Teman-teman pasti tahu. Ya, classroom ya boleh dapat pluralnya di room. Classrooms. Kelasnya modifier. Tidak boleh mendapat akhiran apapun. Gitu ya. Ada whiteboard, swimming pool. Ya. Nah,
boleh juga penanda compound, majemuk, tinggal tambahin dash tadi ya. Mother-in-law, tambahkan dash, check out, tambahkan dash juga, boleh. Ya, inilah benda, noun atau noun phrase. Nah, kaitan dengan noun phrase ini saya mau singgung prepositional phrase. Ya, preposition phrase ini formulanya preposition plus noun atau noun phrase. Contohnya at tambah home, in the office, with a beard, by the police, over the rainbow. Nah, jadi preposition plus noun phrase. Nounnya ini menjadi objek dari prepositionnya. Nah, biasanya kalau dalam kalimat ya object of preposition ini tidak bisa menjadi subjek dari kalimat. Contohnya ada kalimat after his exams, Tom will take a trip by boat. Jadi kalau teman-teman ditanya mana subjek kalimatnya, yang pasti tidak boleh his exam. Ya. His exam ini hanya objek dari prepositionnya. Subjek kalimat ini adalah Tom yang merah. Gitu ya. Kenapa? After his exam ini kalau kita kalimatnya kita modified, boleh kita taruh di belakang kan? Tom will take a trip by boat after his exams. Gitu ya. Jadi hati-hati melihat kalimat. Nanti saya berikan latihan bahwa kalau melihat kalimat cek dulu subjek, cek dulu predikat. Nah, ini salah satunya ini. Mana subjeknya ya? Oh iya ini Tom. Bukan his exam. Karena his exam ini bagian atau pelengkap atau objek dari preposition after. Nah, jadi preposition phrase ini fungsinya sebagai apa ya? Kalau dalam secara tradisional kita anggap dia keterangan ya, ejang. Ya, keterangan ini berarti kan boleh di depan, di awal, boleh juga di belakang dong. Misalkan we will go in the morning atau in the morning we will go. Ya, for a long time, koma, they remain there, boleh juga. Ya, lihat tulisannya pakai koma kalau di awal. Tapi penulisan yang modern tidak pakai koma. Jadi kadang-kadang kita harus jeli melihat mana yang jadi subjek. They attacked us during the parade, boleh. During the parade, that's preposition. Because of the rain, perhatikan because of. Ini satu preposition ya, bukan because ya. Because of, karena because of diikuti oleh the rain, noun saja. Nah, untuk because selalu diikuti oleh klausa. Nanti ada subjek, ada predikat. Ini because of. Because of it. Boleh juga because of the rain. Nah, inilah preposition. Contoh yang lain yang kaitannya dengan noun phrase tadi ya. The pages of the book are yellow. Nah, kalau ditanya, subjeknya yang mana sih? The pages. Karena of the book, preposition ini, ya dia hanya menjadi penambah keterangan dari the pages kan. Nah, untuk itu the pages, subjek, agree with the verb, with the plural verb are. The pages are yellow. Kalau page-nya singular, ya the page mungkin R-nya bisa berubah menjadi is. The page of the book is yellow. Ini kalau kita berandai-andai ya. Tapi buku nggak mungkin hanya satu halaman. Pasti lebih dari satu. Nah, contoh lain, making cakes with my student is very fun. Mana subjeknya? Nah, jangan terpengaruh dengan preposition with my students. Ya. Subjeknya ya making cakes. Verbnya is. Making cakes is very fun. With my students, itu hanya menjelaskan lebih lanjut tentang making cakes. Gitu ya. The teaching methods in that country are different from those of ours. Teaching methods, plural nih. In that country jangan terpengaruh. Are different from those of ours.
Nah, inilah prepositional phrase. Jadi hati-hati juga ya kalau nanti menganalisis kalimat. Nah, berikutnya saya mau melihat contoh the man with many faces. Subjeknya mana ya? Oh, udah kelihatan ini the man karena kata kerjanya is. With many faces itu prepositional phrase. Oke. Okay. Alright. Berikutnya saya mau masuk ke verb. Kata kerja ini kalau dalam bahasa Inggris ada inflection, karena bahasa Inggris mengenal tenses, mengenal kala. Perbedaan kala menyebabkan kata kerjanya ikut berubah. Saya buka dulu semua. Mengingatkan teman-teman kembali. Oh iya ya, ini kata kerjanya kalau walked itu regular, tinggal tambahkan ed ya, past tense-nya. Tapi kalau buy, heard, hear berubah ya, hear, heard, buy, bought, perubahan nih. Yes, ini ada contoh-contoh. Teman-teman ingat lagi ya, oh ya ini kata kerja. Nah, kata kerja ini bisa membentuk verb phrase. Boleh. Nah, semisal dalam bentuk Jack read, ini stand ya. Jack read my book. Jack is reading my book. Jack has read my book. Jack has been reading it. Jack will read it. Jack would have read it. Jack would have been reading it. Wah, yang mana yang kita sebut verb phrase? Nah, lihat dulu kepalanya nih yang merah nih ya, yang kata kerja. Nah, ada bentuk auxiliary sebagai modifier, ya. Nah, kepalanya ini ada istilah fin. Fin ini dari kata finite, karena disitulah letak pembeda tensesnya. Kalau untuk past tense ada read, ya. Bentuk progresif ada ing, gitu ya. Nah, itu finite. Jadi yang saya berikan kotak hijau itu ini verb phrase, ya. Penanda atau head-nya, kepalanya ya kata kerjanya yang merah. Nah, tapi kalau kita lihat in a verb phrase, kata kerja itu bisa juga diikuti oleh noun phrase sebagai complement, sebagai pelengkap. Oh, kalau begitu harus diperluas dong. Ada noun phrase di situ. Jadi kalau bentuk is reading my book, ini juga verb phrase. Ya, verb tambah objeknya, objeknya. Boleh ya? Jadi ada verb phrase, tapi kalau ada objek di situ, boleh kita jadikan verb phrase juga. Nah, bentuk yang lain dari verb ini, kalau kita tambahkan adverb bagaimana? Boleh. Kalau kita lihat, Jack always reads the book here. Alanya udah kelihatan ya, head-nya itu reads. Modifier-nya salah satunya bisa objek tadi, noun phrase. Wow, adverb. Here dan always. Jadi adverb ini boleh di awal, mengawali kata kerja, ya. Biasanya untuk adverb yang bersifat frekuensi, adverb of frequency, always, usually, often. Here, ini penanda tempat, ya. Adverb of time, adverb of place, ya. Bisa masukkan ke situ. Contoh lainnya kita lihat ada yesterday in his room to the office. Jadi mereka inilah verb phrase. Gitu ya. Jadi bukan hanya yang sekedar yang terkait dengan kata kerja dan auxiliary, bisa juga noun phrase sebagai objek, bisa juga adverb atau prepositional phrase sebagai ejang keterangan. Nah, itulah verb phrase. Nah, kalau kita coba ya, kita coba lihat ya, ini ada nomor 1 sampai 28. Yang mana yang frase ya? Where is the phrase? Man? Oh, kita cek
Ada kepala aja nggak? Kalau hanya satu bentuk begitu ya ini kepala, ini hanya kata. Ya. A man, oh ada kepalanya. Noun, jadi noun phrase. Hungry, satu kata dong. A hungry, ada kepalanya nggak ya? A hungry adjective masa ditambahkan determiner? No, ini bentuk yang tidak memiliki makna. Bukan frase. A hungry man, ada kepalanya? Ada, man, noun, berarti dia noun phrase. Jack is, ada kepalanya nggak ini? Susah juga ya, Jack itu benda, is itu be. No, this is not a phrase. Is eating. Ada kepalanya? Ada. Eating. Verb. Ya jadi verb phrase. Chicken ya satu kata. Pizza satu kata. A slice of. Ini juga kepalanya yang mana ya? Bukan. Ini bukan frase. Tapi a slice of pizza. Mana ya kepalanya? No, it's not pizza. Kepalanya slice. Benda. Ini noun phrase memang slice. Karena kalau kita ganti jadi ini kan dua, ya kalau kan jadi satu. Kalau dua jadi two slices of pizza. Three slices of pizza. Jadi dalam a slice of pizza, kepalanya ada di slice, bukan di pizza. Ingat of pizza itu kan preposition ya, prepositional phrase. Oke, room the. Ini juga kepalanya yang mana ini? No, this is not a phrase. Mungkin kalau kita balik bisa ya, the room. Ini kan tidak. Oke, kita lanjut. Have, ini satu kata. Have seen, ada kepalanya? Yep, a phrase. Pretty, that's a word. A pretty, kepalanya nggak ada. Yes. A pretty girl, ada kepalanya. Girl, so it's a noun phrase. Careful, it's just a word. Very careful, ada kepalanya? Ada. Careful, adjective, so it's an adjective phrase. Quite, satu kata ini ya. Quite pretty, ada kepalanya? Head-nya ada, pretty, modifiernya quite, adjective phrase juga. A quite pretty girl, kepalanya yang mana ya? Yes, girl, benda. Jadi dia noun phrase. From Jakarta, from is a prepositional phrase. Under the, no, it's not a phrase. It doesn't have meaning. Under the sun, ada kepalanya ya. Under, preposition. Boring, it's just a word. Boring, it doesn't have meaning. Gak ada makna. A boring lecture, ya ada lecture, noun. So it's a noun phrase. A bored, yang nggak ada maknanya ya. A bored student, dan student, noun phrase. Rude, one word, not a phrase. Remarkably rude, ada kepalanya? Rude, yes. It's an adjective phrase. To his, ya. Ada makna ya. To his patience, ada kepalanya? To is a prepositional phrase. Would, one word. Would come. Mana ya kepalanya? Come. It's a verb. Would auxiliary. So it's a verb phrase. Gitu ya. So that is a phrase. Nah, kalau sudah frase, kita mau lanjut nih. Mana? Klausal. What is a clause? Kalau a group of words,
which is larger than a phrase and smaller than a sentence? Atau ini? Nah, kalau Santa Claus bukan lah ya. Ini nanti bulan Desember. Nah, traditionally memang a group of words which is larger than a phrase and smaller than a sentence. Tapi ini kurang membantu ya. Mari kita buat definisi atau kita lihat definisi yang lebih operational. The group of sentence is a group of words with in which one of the phrase function as a subject and the other function as a predicate. Nah, jadi predikatnya si kata kerja kan, ada yang bersifat finite. Finite karena ada perubahan nanti kalau tensisnya berubah. Ya. Jadi kalau independent clause ya satu subjek, satu predikat, satu kata kerja finite. Dependent clause juga sama. Ya, atau subordinate clause. Hanya mereka boleh menggunakan non-finite verb. Ini nanti ya kita lihat yang sederhana dulu. Nah, contoh my sister and I. Ya. Ini kalau kita lihat kalimatnya my sister and I ate the cake. My sister and I ini kan frase. Ate the cake juga frase. Kalau kita kombinasikan, kita gabung dia jadi kalimat. Ya. My sister and I itu subject, ate the cake, predicate. Nah, ini kalimatnya. My sister and I ate the cake. It's a clause. Yes, an independent clause. Bisa berdiri sendiri dan punya makna. Itu ya. Bandingkan dengan before you came. Ada subjek, yang merah itu subjek, yang biru itu predikat. Ya. Ini sebuah klausa juga. Bisa berdiri sendiri kah? Tidak bisa. Dia dependent clause, tidak bisa berdiri sendiri. Dia subordinate clause, harus nempel, harus kita sandingkan dengan main clause. Contoh, my sister and I ate the cake before you came. Wah, jadi panjang ya. Ini bisa jadi satu kalimat. Satu kalimat yang terdiri dari dua klausa. Yang satu main clause, yang satu subordinate clause. Disinilah kita mendapat sebuah complex sentence. Karena ada main clause, ada subordinate clause. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Ini apakah sebuah klausa nih? Saya buka dulu deh sampai 5. Car costs a lot of money. Apakah ini klausa? Check subject, check predicate. Ada ya? Nah, yang merah cars subject, yang biru that's the verb. In terms of population, adakah subject predicate? Tidak ada. Frase. Walking home takes time. Subject predicate. Ada ya. Kalau kita lihat verbnya sih ada nih takes. Walking home-nya, oh ya ingat Jaren itu juga benda. Noun phrase boleh bertindak sebagai subject. Okay. So it is a clause. What about spelling irregular verbs? Benda ada spelling, tapi tidak ada verb. Tidak lengkap. It's a phrase. To dream of better days. Ini juga frase. Tidak lengkap. Kita lanjut. The man ate quickly. Check subject, check predicate. Ya, ada ya. Ini klausa. The man is the subject, ate is the verb. Cars needing many repairs. Check subject, check predicate. Iya, kelihatannya seperti klausa, tapi ini frase. Nanti kalau teman-teman cek di buku tata bahasa, buku grammar bahasa Inggris, ya biasanya ada klausa adjective, adjective clause yang kemudian menjadi modifying phrase dipersingkat, di reduced ya. Nah, ini sebenarnya kalimat ini dari
Bentuk ini dari cars that need many repairs. That-nya hilang, need-nya berubah jadi bentuk ing. Mobil yang membutuhkan banyak perbaikan misalnya. Ya. Tapi secara tata bahasa dia berubah jadi modifying phrase, bukan klausa lagi. Oke, kita lanjut. Number 8. Winter nights chill the bone. Check subject, check predicate. Yes. Chill itu jadi kata kerja ya. Winter nights, subjeknya jadi plural. Chill. Good. Number 9. The sky became red. Klausa. What about after the last dance? Oh, ya. Dance di situ bukan verba ya, dia benda ya. Nah, objek dari preposition after. Jadi ini frase. Yes. Jadi memang hati-hati kalau melihat klausa, cek dulu subjek, cek dulu predicate. Jadi kalau kita lihat dari rank yang awal tadi kita bicarakan ya, nah, klausa itu kan mulai dari word, misalkan ada perbendaharannya, misalkan the, man, ya, gitu ya. Kemudian kita kombinasikan menjadi frase, betul ya. Kemudian kita kombinasikan frase itu menjadi klausa. Misal, my sister and I ate the cake before you came. Nah, tadi kita sudah cek my sister and I ate the cake ini independent clause karena bisa berdiri sendiri. Nah, sedangkan before you came ini menjadi dependent clause-nya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, ini kan menjadi kalimat kompleks. Kalau dalam systemic functional grammar sering disebut clause complexes. Traditional grammar bilang ini kalimat kompleks. Gitu ya. Terdiri dari satu main clause ditambah satu subordinate clause atau dependent clause. Adakah kalimatnya lebih kompleks dari ini? Boleh. Jadi kalimatnya lebih kompleks boleh. Karena sebuah kalimat can consist of several clauses. Nah, ini contohnya. Ya. Teman-teman bisa cek nggak nih? Ada berapa klausa ya dalam kalimat ini? Panjang loh. Ya, ini satu kalimat. Kita breakdown ya. Ada John invited the Wilson to the party. Ya, ada koma di situ. But they didn't come, which made John rather unhappy as he had thought that they would delighted to come. Nah, yang pertama tadi, ya kalau kita itu 1, 2, 3, oh, one sentence consists of 5 clauses. Yang pertama tadi, ini independent clause karena dia bisa berdiri sendiri. Ya, klausa 2, 3, 4, 5, mereka diawali oleh conjunction ya. Ada but, ya. Kalau kita lihat, which, as, and that. Nah, jadi kita bisa simpulkan dependent clause atau subordinate clause selalu diawali oleh conjunction. Sering disebut juga subordinate conjunction. Ada coordinate conjunction seperti and, or, but. Ada subordinate conjunction which, as, that, if, unless, although. Gitu ya. Nah, jadi cara membreakdown kalimat begitu ya. Kita lihat dulu adakah kalimat independennya atau main clause-nya. Nah, biasanya kita perhatikan juga tanda baca, kemudian ada subordinate conjunction atau coordinate conjunction. Ini memang independent clause atau sering disebut main clause gitu ya. Ini kan isinya subjek, subjek plus predikat. Dalam predikatnya itu ada kata kerja yang bersifat finite karena mengandung perubahan kala ya dan bisa berdiri sendiri dan diakhiri oleh period titik.
Contohnya tadi, John invited the Wilson to the party. Ini boleh loh kita selesai di situ titik gitu, dia bisa berdiri sendiri, gitu ya. Ada subjek yang merah John, ada verb yang mengalami infleksi, jadi dia finite, invited, ya. Jadi ini breakdownnya. Ini the Wilson to the party gitu ya, saya singkat ya. Nah, depend clause selalu diawali oleh conjunction, oleh coordinate conjunction atau subordinate conjunction, tetap ada subjek dan predikat, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Selalu nempel ke independent clause atau main clause. Contohnya tadi ada 4. Ya, diawali oleh but, which, as, and that. Nah, ini pembedaan antara independent clause atau yang sering disebut main clause dan dependent clause atau subordinate clause. Nah, tadi kita singgung ada and or but ya. Ini kalau kita menggunakan coordinate conjunction untuk dua klausa independen, kita akan membuat kalimat compound. Nah, ini contohnya. Jack drove his car yesterday, and his wife took the train. Nah, ini compound nih. Two independent clause. Jack drove his car yesterday bisa berdiri sendiri. His wife took the train juga bisa berdiri sendiri. Kita gabung dengan menggunakan coordinate conjunction, ya. Ada and, or, but, yet, dan so. Jadi nanti ada dua nih, dua klausa ya. Ini satu independent clause, ini juga satu independent clause. Ya. Digabung dengan and. Nah, perhatikan cara penulisannya ya. Jadi kalau kalimat klausa satu selesai, kita berikan koma, tambah and. Jangan lupa komanya, gitu ya. Yang lain juga sama untuk menggunakan or atau but atau so, jangan lupa komanya. Oke, ini untuk compound sentence kalimat majemuk. Nah, contoh yang lain, kita lihat kalimatnya ini menggunakan but, ya, ada koma, jangan lupa. Nah, ada kalimat they ran out and jump out of the building. Ada dua activity di situ ya, ran out and jump. Nah, kita cek ini secara batin, secara kalau kita bicara deep structure itu ya batinnya, ini kan yang lompat keluar lari dan lompat keluar itu orang yang sama kan, they. Nah, sehingga kita tahu dari secara batin, secara deep structure, they itu ada sebagai subjek di klausa kedua, ya, tapi tidak dieksplisitkan, gitu ya. Nah, sama juga nih ada kalimat yang agak panjang, ini menggunakan she arrived at 9, turn on the computer, and typed the letter. Ini ada she yang tidak dieksplisitkan, gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa komanya. Nah, kalau complex sentence bagaimana? Ya, ini satu independent clause digabung dengan satu dependent clause atau subordinate clause atau boleh lebih dari satu. Contoh, mana main clause, mana independent clause-nya ya, mana yang subordinate clause-nya di sini. Ya, kita cek ya. Jack drove his car yesterday. Nah, ini yang bisa berdiri sendiri. Ya. Kalau kita lihat after he got the letter tidak bisa berdiri sendiri karena diawali oleh subordinate conjunction. Nah, jadi main clause ini jadi head-nya, ya, modifier-nya ya after he got the letter. After, before, if, although ini penanda subordinate clause. Nah, boleh nggak strukturnya kita ubah, kita balik? A if B, ini kan tadi ya. Kalau kita balik B, if A, boleh? After he got the letter, kita taruh di depan? Boleh. Jadi subordinate clause-nya di depan, di awal kalimat. Tapi jangan lupa harus menggunakan koma, memisahkan subordinate clause dengan main clause-nya. Gitu ya.
Nah, biasanya yang main clause-nya di awal ini yang sifat unmarked karena lazim dipakai, yang tidak lazim itu yang marked, gitu ya. Alright. Nah, ada beberapa contoh lainnya. We drank a lot of sake when we were in Japan. Ya, main clause-nya yang had, modifier-nya sub clause-nya. Boleh kita ganti urutannya, modifier-nya di depan, boleh, tapi jangan lupa koma. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kalimatnya dibikin lebih kompleks lagi. Contohnya, when we were in Japan, where we first met, we drank a lot of sake. Nah, lo. Nah, main clause-nya tetap sama ya, we drank a lot of sake, tapi ada dua sub clause di situ. When we were in Japan, nah di sini ada, saya gunakan tanda. Ini tanda untuk interrupting clause. Biasanya penanda adjective clause yang disisipkan di situ, ya, penanda adjective clause. Nah, ini kita sebut dia dengan nama interrupting clause. Ya. Jadi tetap boleh juga dibikin kompleks. Ya. Kita paham, hati-hati, lihat apakah ada koma di situ. Ya. Kemudian apakah dia menggunakan subordinate conjunction. Ini dia pakai ya, ada where. Oke. Jadi memang kelihatannya kalimat-kalimat contoh saya mungkin nggak terlalu banget ya, sederhana sekali. Nanti teman-teman kalau lihat teksnya, teks naratif atau eh, teks narasi itu memiliki banyak sekali kalimat-kalimat kompleks campur dengan compound, ya kan? Jadi kita harus perhatikan dalam menganalisisnya. Oke. Nah, jadi kalau kita rangkum, main clause itu independent clause ya yang ditambahkan oleh dengan satu atau lebih dari satu subordinate clause. Dalam bahasa Inggris jenisnya ada 3 ya subordinate clause ini. Ada noun clause, adjective clause, atau adverb clause. Gitu ya. Jadi kita udah banyak sekali belajar ya. Ada kata, frase, klausa, ya. Mulai dari tadi rank-nya ini. Nah, sekarang kita lihat how to break down sentences. Contoh, saya ambil contoh kalimat. One archaeologist thinks that human beings did not develop the idea of numbers until after 3100 BC. Apa yang harus kita lakukan? First, you separate the subject and predicate. Pisahkan dulu subjek predikat. Kita pisahkan. One archaeologist thinks that human beings did not develop the idea. Oh, berarti one archaeologist ya yang jadi subjek. Betul ya? Sisanya predikat. Di dalam predikat itu ada klausa di dalamnya. Kelihatan ya, that human beings, ya, yang hijau ini, that human beings. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Kita cek. We have to separate the main clause with the subordinate clause, if any, kalau ada. Ini ada nih subordinate clause-nya. Nah, jadi one archaeologist thinks that, nah kita harus pisahkan. Main clause-nya one archaeologist thinks. Sisanya subordinate clause yang berbentuk noun clause. Nah, dan main clause-nya subjeknya udah jelas, one archaeologist, kemudian ada verb things yang ditambahkan oleh noun phrase berbentuk klausa di sampingnya itu ya sebagai subordinate clause. Nah, subordinate clause-nya kalau kita lihat memang dia diawali oleh subordinate conjunction that. Ada subjek juga, noun phrase, ada predikat, ya verb phrase di situ. Jelas ya? Jadi subjek, predikat, kemudian main clause dan sub clause.
Nah, kalau kita breakdown dia menjadi taruhlah kata, ya, hati-hati dengan kata majemuk, ya. Nah, katanya berarti ada berapa nih? The human did not develop the number. Okay, 17 words in this sentence. Ada noun, verb, conjunction, auxiliary. Lihat kelas katanya ya. Kemudian kalau frase bagaimana? Separate the phrase. One archaeologist, yang merah ini head-nya, berarti noun phrase. Human beings, ini kata majemuk ya. Human menjelaskan being, gitu ya. Noun menjelaskan noun. Noun phrase juga. The idea of numbers, idea yang menjadi kepalanya, tetap noun phrase. Did not develop the phrase of numbers, preposition, until after 3100 BC. That's also prepositional phrase. Nah, ada satu yang ini yang nomor 7 ini sebenarnya dia noun phrase, things that human beings did not develop sampai akhir. Tapi verb phrase-nya di dalamnya ada klausa. Gitu ya. Ini teman-teman yang mau tahu lebih banyak harus cek modul sintaksis mungkin ya. Oke. Tapi sudah jelas ya bagaimana cara breakdown sentences. Mari kita lihat satu contoh lagi. France, where the process was developed, took an early lead in aluminium production. Langkahnya sama, separate the subject and predicate. Mana nih subjeknya, mana predikatnya. Kita lihat subjeknya France. Predikatnya, tapi di dalam subjeknya ini, perhatikan, ini ada bagian yang di antara koma, ya. Nah, ini yang tadi kita sebut interrupting clause. Seringnya adjective clause ya. Nah, jadi dalam subjek ada klausa, lalu sisanya ini predikat. Mana interrupting clause-nya? Ini dia, where the process was developed. Nah, yang kedua tadi kita lihat mana main clause-nya. Sudah jelas, ini main clause-nya. Sub clause-nya adalah interrupting clause tadi, yang berbentuk adjective clause. Jadi France tetap subjek, ya, noun phrase berupa noun France saja, predikatnya VP, verb phrase, subordinate clause diawali oleh subordinate conjunction where, ada subject and P the process, dan predikat was developed, VP. Voila. Jelas ya? Masih belum jelas? Oke. Mari kita cek katanya ya. Kalau kita breakdown into words, ada berapa kata nih? Saya rasa lebih sedikit nih ya. An early lead in ammonium production. 13 words. Ya. Ingat noun, verb, determiner, adjective, auxiliary. Okay. Frasenya ada process, an early lead, ammonium production, NP. Yang merah ini headnya was developed VP in ammonium, that's preposition. And took an early lead in ammonium production. Ini juga sebenarnya VP juga. Ya. Karena verb plus noun phrase. Gitu ya. Oke. Jadi saya rasa teman-teman udah bisa mengerjakannya sendiri nih ya. Coba ya, satu kalimat lagi. Pendek. Because the dog is seriously injured, it may die. Kalau kita lihat kalimatnya, ada because di situ. Main clause tidak mungkin diawali oleh conjunction because. Ini secara struktur batin, ya di kepala kita sendiri kita bayangkan, oh jangan-jangan ini kalimatnya kalau kita ubah strukturnya, it may die because the dog is seriously injured. Nah, ini yang unmarked-nya kan begitu. Mark-nya ya berarti yang because the dog-nya dikedepankan, fronting. Gitu ya. Nah,
Untuk analisis, ya, secara cepat kita usahakan yang unmarked dulu yang kita analisis. Semisal we have to separate the subject and predicate, subjeknya sudah jelas, pronoun it, sisanya sebagai predicate. Di dalam predikat itu ada klausa bawahan, subordinate clause. Nah, mana main clause-nya? Ya, it may die. That's the main clause. Because the dog is seriously injured, ini sub clause-nya yang berbentuk adverbial clause. Gitu ya. Ini subjeknya jelas it, NP yang berbentuk pronoun. May die itu verb yang ditambahkan adverbial phrase, tapi adverbial phrase-nya berbentuk klausa. Nah, makanya kita gunakan istilah adverbial clause. Ya, diawali oleh subordinate conjunction because, noun phrase the dog, dan predicate is seriously injured. Gitu ya. Nah, tadi ini struktur batinnya kan demikian. Jadi kita bisa lihat, kita bisa menganalisis. Oke, walaupun yang eksplisitnya subclause-nya ke depan, tetap kita harus kembalikan dia dulu ke bentuk unmarked-nya supaya gampang, supaya mudah menganalisisnya. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan dengan analisis kata, ada berapa kata nih ya? Saya rasa lebih nggak sampai 10 mungkin. Yes, hanya 9 kata. Frasenya juga nggak banyak ini ya. Ada the dog may die, verb phrase, is seriously injured. Ini verb phrase ya, bentuk pasif injured. Seriously itu adverb menjelaskan injured. Ya. Jadi that's it. That's the way we break down sentences. Jadi teman-teman saya harap bisa mengikuti paparan saya di dalam video ini. Ya, mohon maaf jika ada contoh-contoh yang kurang berkenan. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menggunakan forum diskusi di Moodle Universitas Terbuka. Oke, nah, kita tutup video ini dengan harapan teman-teman bisa menganalisis kalimat dengan baik, mengidentifikasi kata, frase, klausa, dan kalimat. Karena ini adalah modal kita untuk memulai kegiatan penerjemahan, menganalisis teks sumber dulu untuk bisa memahami maknanya. Oke, kita cukupkan video ini sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita bisa masuk ke bagaimana prosedur penerjemahan itu di video. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ingat, stay safe, stay healthy. Cheers.